Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari tanggal 30 Mei 2024. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal 30, besok sudah tanggal yang terakhir bulan Mei. Berarti kita harus selalu ingat dan iling. Hari berjalan terus, tanggal berjalan terus, makin mendekati deadline-nya dari Tuhan, yaitu waktunya Tuhan buat kedatangannya Yesus. Pasti Tuhan sudah menentukan fix di tanggal yang pasti, karena Tuhan selalu konsisten. Tuhan agung dan sempurna. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya, tapi yang jelas pasti cepat atau lambat Yesus pasti datang, karena sesuai dengan janji Tuhan. Pada waktu yang lalu kita memperingati Yesus naik ke surga, dan Yesus berkata, aku naik ke surga, aku akan datang kembali. Amin. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita tetap setia. Biar kita saat ini, kita seperti 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijaksana. Tapi saya bersama Bapak Ibu, mari kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yang membawa pelita dengan membawa minyak. Ini membawa minyak karena Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Minyak berarti firman Allah dan Roh Kudus. Karena firman Allah mendasari kehidupan kita, hidup di dalam kebenaran. Dan Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita konsisten berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Sungguh manis, manislah Yesusku. Saya menantikan kedatangan Tuhan. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sungguh manis, indah dan sempurna. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Amin, haleluya. Kuasamu Yesus sungguh tak berubah. Amin, haleluya. Sungguh manis, manislah Yesusku. Amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Amin, haleluya. Kuasamu sungguh tak berubah. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 6:65 dikatakan, lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kita bisa hadir malam hari ini, rutin rajin baca Alkitab. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sungguh ajaib, dahsyatlah Yesusku. Amin, haleluya. Sungguh agung, sungguh mulia Yesusku. Amin, haleluya. Sungguh ajaib, maha kudus, maha mulia Yesusku. Tuhan Yesusku sungguh maha sempurna, maha sempurna. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah
berkuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji namamu yang agung itu, amin, haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus, aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Aku mau fokus akan firman Tuhan, haleluya. Tuntunlah hidupku ya Bapa, selalu dalam kebenaran-Mu, sampai aku masuk ke surga, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku. Itu menjadi kerinduan kami Bapa. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku sesuai rencana-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya Yesus Tuhanku, Kau Rajaku, haleluya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, aku siap mendengarkan firman-Mu. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin. Terpujilah Bapakku Yesus yang sangat kucintai. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus, pribadi yang sempurna. Saya mau menyanyi lagu yang kedua, saya tergerak. Yesus jamah segera hidupku, amin, haleluya, dan beri damai di hatiku, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari semua kita biar dijamah oleh Yesus. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, saya bersama Bapak Ibu semua tidak bisa setia sampai detik ini. Sebab Tuhan katakan tadi dalam Yohanes 6 ayat 65, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya, amin. Jadi berarti saya mendapatkan kasih karunia, Bapak Ibu mendapatkan kasih karunia. Kita mau jaga keselamatan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, biar hari-hari kita diperbarui. Tuhan jamah hidupku, Tuhan sudah jamah hidup saya menjadi hamba Tuhan yang setia. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang taat, yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yesus jamah segera hidupku, amin, haleluya, dan beri damai di hatiku, oh haleluya. Semua telah berubah, oh dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Jesus touched me, oh Jesus touched me. Kalau Tuhan sudah jamah hidup saya, hidupku menjadi baru, born again.
Since Jesus He touched me. Lahir baru, new life. Hidupku menjadi baru, hidup Bapak Ibu biar selalu baru. Jangan menggunakan kehidupan yang lama. Karakter lama kita buang dalam nama Yesus. Jangan sampai ada dendam, dengki, benci, iri hati, hal yang tidak berkenan sama Tuhan kita buang dalam nama Yesus. Tapi di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Yohanes pasal 7. Saya sudah katakan Injil Yohanes 21 pasal masuk di dalam ruangan suci. Mari tujuan Tuhan masuk dalam Yohanes supaya kita makin hari makin dikuduskan oleh firman Tuhan. Isilah hatimu, hatiku, pikiranmu, pikiranku, perbuatanmu, perbuatanku dengan firman Tuhan. Sehingga tubuh jiwa roh kita tidak bercacat celah, terpelihara sempurna pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu, ini menjadi kerinduan. Saya sudah katakan, saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sebab kalau sudah mati, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau sudah mati, tidak bisa menginjil, tidak bisa pelayanan, tidak bisa main gitar. Saya tidak bisa melakukan KKR, tidak bisa berdoa, karena Tuhan sudah selesaikan. Untuk itu saya mohon kebelas kasihan Tuhan. Uria sakala makaramaturia sikia lama. Seminta, akulah hamba Yesus. Akulah anak Tuhan Yesus. Akulah milik Tuhan Yesus. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu semua adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu semua adalah milik Tuhan. Bapak Ibu semua adalah anak Tuhan. Mari kalau benar sentralnya berarti adalah sentralnya Kristus. Hamba Tuhan sentralnya Kristus. Anak Tuhan Yesus berarti sentralnya Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus, sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentral Tuhan Yesus, mari Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Firman Allah berotoritas. Firman Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak dipimpin oleh daging. Memang kita masih daging. Tapi bukan kita didominasi dengan daging. Tapi roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan berkuasa, hidup kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus, roh kebenaran akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita selalu berada di dalam kebenaran Tuhan. Karena dunia ini hancur, karena Tuhan tidak mengendaki satu jiwa binasa. Tapi Tuhan mau supaya semua bisa selamat. Kalau selamat ikuti SOP surga. Mau selamat ikuti aturan Tuhan. Mau selamat ikuti firman Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari, saya mau baca firman Tuhan. Yohanes pasal 7, Yohanes pasal 1 ayat 7. Saya sudah katakan 21 pasal. Yohanes 21 pasal dibagi di dalam 3 hal benda suci, benda ilahi. Ya. Dari pasal 1, pasal 7 itu kena Yesus di meja roti. Karena Yesus adalah firman Allah. Ya. Dari pasal 8 sampai pasal 14, 7 pasal 17, 7 pasal, 7 pasal dibagi 7 tambah 7 tambah 7. Yohanes 21 pasal. Karena Yesus sebagai pelita emas, sebagai terang dunia. Dari pasal 15 sampai 21. Karena Yesus di pasal 17 berdoa, Metsbarupa. Karena hidupnya penuh dengan orang Kristen harus penuh dengan doa, harus penuh dengan firman Allah, dan harus menjadi saksi. Doa bicara Roh Kudus, berdoa di dalam Roh Kudus. Dalam Yudas pasal 1 ayat 20, berdoa di dalam Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun kita, supaya kita ada firman Allah. Kalau hidup kita menjadi firman Allah, penuh dengan firman Allah, maka kita menjadi saksi, menjadi pelita, supaya kita menjadi garam, berdampak bagi dunia ini. Mari kita baca Yohanes pasal 7, ya, karena ini kena di meja roti. Buktikan, mari kita mau baca firman Allah. Lihatin saudara, saya mau baca Yesus pergi ke Yerusalem. Waktu hari pada daun Yesus lalu pergi ke Yerusalem. Karena dialah roti kehidupan firman Allah. The city of peace. Yerusalem artinya the city of peace. Ya. Sudah tuh Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab ia tidak mau tetap tinggal Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh ini. Orang tidak suka Yesus. Karena Yesus menyatakan kebenaran. Karena orang Yahudi banyak kebenaran diri sendiri, egois. Manusia umumnya gitu, hanya egois, membuktikan diri sendiri, tidak tahu tentang kebenaran Tuhan. Karena Yesus adalah roti kehidupan.
Yesus adalah firman Allah. Mereka banyak menolak firman Allah. Demikian malu firman Tuhan malam ini, mari jangan pernah nolak firman Tuhan, tapi kita simpan firman Allah dalam hati kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, hari raya Pondok Daun, ya maka kita saudara-saudaranya Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi Yudea, supaya muridmu juga melihat perbuatan-perbuatanmu yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal yang demikian, tampakkan dirimu kepada dunia. Sebab saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jabis kepada mereka, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Lihat ini, perhatikan saudara. Di sini banyak mereka yang pertama tidak suka kepada Yesus, menolak Yesus. Di sini kita bisa belajar supaya kita jangan sampai menolak firman Allah. Jangan punya sifat membenci, jangan punya sifat ingin membunuh, jangan punya sifat iri hati, perbuatan sifat karakter jelek kita buang dalam nama Yesus. Di sini kita belajar. Dan yang kedua, supaya kita belajar apa saudara? Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, itu menanti waktunya Tuhan. Waktuku, kata firman Tuhan, belum tiba, tapi bagi kamu sudah waktu. Ya, selalu ada waktu, itu namanya kronos. Tapi sesuai dengan waktunya Tuhan, itu namanya kairos. Mari kita minta sama Tuhan. Hari-hari kita jalan ada kronos, tapi seringkali kita tidak mengerti waktunya Tuhan kairos. Belajar kita mengerti waktunya Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku, pimpin hidupku, supaya aku tidak melanggar firman Tuhan, tapi melanggar Tuhan. Dan katakan silaan menyinggung hari raya Pondok Daun, saudara, saya menyingkirkan, serangkan singkat saja. Kalender Yahudi, saudara ya. Perayaan Yahudi itu ada mengenal 7, saudara ya. Karena berkaitan dengan hari Pondok Daun ya. Hari Pondok Daun itu ada di mana dirayakan atau hari raya Sukot. Itu karena bangsa Israel setelah keluar dari Mesir ya, keluar dari penjajahan Mesir, merasa merdeka. Di situ dibikin perayaan berlangsung 1 minggu ya, untuk mengingat bagaimana umat mengembara selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuki tanah perjanjian. Itu dirayakan hari Pondok Daun atau Sukot ya. Jadi ada 7 saudara ya. Ada hari raya Sulunai ya. Yang pertama hari raya Sulunai, Rosh Hashanah ya. Hari Hashanah itu di pertama di bulan Tisri, itu hari Sulunai. Terus hari raya kedua hari raya pendamaian, hari ketiga hari raya Pondok Daun, keempat hari raya Pentabisan Hanukkah, yang kelima hari raya Paskah, yang keenam hari raya Pentakosta, yang ketujuh hari raya Purim. Dan kalau kita lihat ini perayaan ziarah bangsa Israel Yahudi, karena saya sendiri puji Tuhan 62 kali saya ke Israel, itu selalu selama 1 tahun itu dilaksanakan 3 kali perayaan, saudara. 3 kali setahun ada perayaan. Perayaan apa saudara? Untuk Yahudi, perayaan hari raya Pondok Daun, Paskah, dan hari raya tidak beragi dan hari raya Pentakosta ya. Hari raya Pondok Daun, Paskah, dan hari raya roti tidak beragi, dan hari raya Pentakosta ya. Itu perayaan orang Yahudi. Terus berikutnya saya mau terangkan ya, ayat yang ke-7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi membenci aku, sebab aku bersaksi untuk dia. Pekerjaan-pekerjaanku jahat, pekerjaan mereka jahat, pekerjaan-pekerjaannya jahat. Tuhan katakan mereka dunia yang jahat, tidak mengenal akan kebenaran Tuhan. Di sini kita bisa belajar, mari kita ini harus memiliki karakter Kristus. Dunia sudah dikuasai si jahat. 1 Yohanes 5:19, kita berasal dari Tuhan, tapi dunia sudah berasal dikuasa, sudah diserahkan kepada kuasa jahat. Ya, pada waktu Lucifer jatuh cambat ke bumi, bukti Hawa jatuh, banyak manusia yang jatuh sampai detik ini. Yudas Iskariot jatuh, para hamba Tuhan banyak jatuh karena tidak waspada. Oleh itu minta kekuatan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus kan mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita tegak berdiri atas kebenaran firman Tuhan ya. Terus ayat 8, pergilah kamu pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktu belum tiba. Di sini kita belajar apa yang kita kerjakan, minta waktunya Tuhan. Minta berdoa sama Tuhan. Biar bukan kehendakku yang jadi Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Minta waktunya Tuhan. Supaya kita jangan nyalonong sendiri, saudara bekerja dalam bisnis, berdoa ya. Sampai di kantor berdoa, sebelum berangkat kantor berdoa, sebelum bisnis berdoa, mau ketemu orang berdoa, semua lakukan. Minta kehendak Tuhan, sebab dunia di bawah kuasa si jahat.
Kita minta pimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Demikian katanya kepada mereka, ia pun tinggal di Galilea. Tapi sudah saudara-saudaranya Yesus berangkat ke pesta itu, ia pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia ke pesta itu dan berkata, di manakah dia, di manakah dia, di manakah ia. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tapi tidak seorang pun yang berani berkata tentang terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang Yahudi. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Ada 3 hal penting yang kita belajar. Yang pertama, mari memiliki sikap hati yang baik. Jangan punya hati jahat seperti yang Yahudi, tidak suka kepada kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, mari kita minta waktunya Tuhan, biar Tuhan bekerja. Kita dengar-dengaran. Yang ketiga, mari kita merendah hati di hadapan Tuhan, supaya hidup kita dibentuk taat, memiliki sifat taat, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh manis, manislah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, amin, haleluya. Kuasamu sungguh indah dan sempurna, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa sebelum berbangun tidur. Ikuti firman Tuhan. Miliki sikap hati yang benar, hati yang bersih dan tulus, sehingga kita tidak bercacalah. Tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan belajar sabar menanti waktunya Tuhan, dan bersikap rendah hati, taat sesuai dengan apa maunya Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya, puji Tuhan.